Di sini saya tidak ngasih nama. Kenapa? Karena memang pupuk ini pupuk racikan, ya, pupuk racikan yang memang saya racik khusus untuk mempermudah pertumbuhan tanaman anggur teman-teman, dan untuk mempermudah pembuahan tanaman teman-teman, dan untuk membuat bunga nanti pertumbuhannya bagus dan menghasilkan buah yang besar, serta rasa buah itu manis seperti asli genetiknya. Bang, saya baru tanam kena karat daun, udah semprot amicin, tetapi belum ada perubahan. Solusinya gimana? Aku gunakan Amister Top, teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan fungsida merek apapun silahkan, monggo. Kalau memang tanaman tersebut itu terserang karat daun, ketika kita semprot tidak ada perubahan, bisa dinaikkan dosisnya. Dan juga ketika musim hujan itu memang rawan sekali karat daun akan menempel pada daun-daun anggur kita, terutama di bagian anggur-anggur tua kita, ya. Bang, daun seperti karatan dan bawah daun ada bercak-bercak gitu, obatnya apa? Gunakan fungsida sangat efektif sekali. Ya udah, biar teman-teman ada contohnya, karena kalau saya sepil produk itu bisa pelanggaran. Tetapi kalau saya di sini ada keranjang kuningnya, itu lebih aman, teman-teman. Ya, lebih aman. Mas, kalau daerah Bandung apakah cocok? Banyak sekali teman-teman saya dari Bandung, dari Bogor yang sudah mengembangkan tanaman anggurnya, teman-teman. Udah ada, Bang? Iya, udah ada. Ya, kalau batang induk saya udah sekitar 1 jempol. Orang dewasa malah daunnya bercak-bercak. Mungkin nggak pakai naungan, dan di saat ini musim penghujan dan daun terserang namanya karat daun, itu bisa dilakukan yaitu penyemprotan menggunakan apa? Menggunakan fungsida, Bangku, ya. Jadi teman-teman itu kalau menanam tanaman anggur, terutama menanamnya di kondisi lahan terbuka, ya, di kondisi lahan terbuka itu memang harus ada perawatan, teman-teman. Harus ada perawatan. Pupuk pembuahan ini teman-teman sudah saya racik, dan racikannya seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah mikirin, ya, teman-teman tinggal sediakan air saja. Nanti di dalam satu paket isinya 4 picis, satu paket isinya 4 picis seperti ini, ya. Ini digunakan pemupukan selama 1 bulan, atau setiap 1 minggu sekali, 4 kali pemupukan, dan nanti dilakukan pemangkasan di hari ketiga atau hari kelima setelah pemupukan keempat, ya, setelah melakukan pemupukan keempat. Dan saran saya buat teman-teman, kalau menggunakan pupuk etalase 2 sedang melakukan pemupukan ketiga, datang ke sini, lihat live saya dan ngasih konfirmasi, Bang, aku sudah melakukan pemupukan ketiga, apa yang harus saya lakukan? Bang, punya saya black jumbo mau dibuahkan di sekunder sambil bentuk tersier, bisa nggak? Saran saya, kita jangan terburu-buru membuahkan. Ya, jangan terburu-buru membuahkan. Kalau tersier belum terbentuk, jangan dibuahkan dulu. Kita fokus saja tersier. Jadi kita fokus pada tanaman dulu, dibentuk. Jangan sampai tanaman itu nanti gara-gara kita terlalu nafsu, terlalu memaksakan diri, nanti akan mengalami stagnan pertumbuhan. Kenapa? Ketika kita ingin membuahkan, pasti kita akan merubah pupuk nutrisinya. Ya, ketika kita mau membuahkan, pasti akan merubah nutrisi. Sedangkan rumus nutrisi itu berbeda. Ya, rumus nutrisi berbeda, dan tanaman nanti akan mengalami stagnan pertumbuhan. Ya, saran saya buat teman-teman, nikmati prosesnya, jangan terburu-buru. Pemanis buah etalase berapa? Pemanis buah etalase 3. Jadi pupuk di etalase 3 ini juga sama. Pupuk-pupuk ini yang paling banyak itu di etalase 3. Etalase 3 satu paket, ya. Satu paket isinya 6. Satu paket isinya 6 picis. Ini nanti kalau untuk merawat bunga, satu picis dilarutkan dengan air 10 liter, tetapi kalau untuk merawat buah dilarutkan dengan air 4 atau 5 liter. Ya, jadi teman-teman di rumah itu tinggal menyediakan air saja. Di sini foto-foto ini adalah bahan racikan pupuk saya. Pemakaian fungsida berapa hari sekali? Untuk pencegahan 1 minggu sekali, tetapi kalau untuk mengobati 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ya, kalau untuk mengobati lakukan penyemprotan yaitu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi kalau untuk perawatan 1 minggu sekali, buat teman-teman yang menanam di lahan terbuka tanpa naungan, hal ini harus benar-benar diperhatikan, ya, benar-benar harus diperhatikan. Banyak yang tabulan pot melingkar, membuahkan di batang sekunder, Bang, batang, ya. Kalau teman-teman menggunakan tabulan pot, saran saya juga di manajemen dengan baik, teman-teman. Kalau mau langsung nanti dipotong, seandainya ditinggikan 2 meter, langsung dipotong di 70 cm biar langsung berbuah, silakan, monggo, nggak apa-apa. Silakan, monggo, nggak apa-apa. Itu hak-hak teman-teman semua. Tetapi
ketika kita mau membuahkan, pupuknya harus diganti dengan pupuk pembuahan. Ya, pupuk pembuahan. Kalau saya nggak terlalu terburu-buru teman-teman, tetap pembentukan itu penting. Mas, emangnya susah kalau tanam anggur? Nggak susah, siapa bilang susah? Ya, siapa bilang susah? Tanam anggur itu gampang. Yang lebih sulit itu nanti kita telatennya itu di merawat buah. Kalau menanam tanaman anggur memang butuh pemupukan, karena ini penting sekali. Kalau tanaman anggur tidak dipupuk, nanti proses pembuahannya pun sulit. Ya, proses pembuahannya pun sulit. Dan ketika kita menanam tanaman anggur harus ada pembentukan. Pembentukan cabang ini penting. Ya, pembentukan cabang ini penting. Bertujuan apa? Bertujuan untuk mempermudah ketika kita melakukan pembuahan. Ya. Bertujuan mempermudah. Saya udah CO minta bonus interest, silahkan DM. Ya, silahkan DM. Kalau tertarik kepengen dapat bonus, silahkan DM ya. Jadi kalau nggak DM aku bingung Bunda, karena banyak sekali yang masuk, nanti saya harus ngecek akun satu persatu, lupa. Ya, lebih baik nanti Bunda DM ya. DM menggunakan akun yang digunakan untuk CO. Ya, DM menggunakan akun yang digunakan untuk CO ya. Silakan buat teman-teman ya yang ingin menanam tanaman anggur memang harus ada pembentukan. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, pohon saya bentuk para Bang, mau coba pembuahan di sekunder dengan cara buang semua daun, tunas air. Silahkan, tetapi tidak saya rekomendasikan. Silahkan mau menggunakan cara bagaimana pemahaman teman-teman, tetapi pembuahan seperti ini saya tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena tanaman anggur pembuahan pertama dengan cara seperti ini saya jamin 90% gagal. Yang berhasil mungkin 10%. Itu pun di varian tertentu. Ya, silahkan mau menggunakan cara bagaimanapun. Ilmu itu penting, pengalaman itu penting. Ya, aku tidak melarang. Silahkan. Tetapi kalau mencari tentang pemahaman saya, dengan pola pembuahan seperti itu 90 bisa 99% gagal. Ya, silahkan kalau nggak percaya. Nanti pertumbuhan tanaman akan mengalami stagnan. Pertumbuhan tanaman nanti akan mengalami masalah, apalagi tanaman tersebut di usia di bawah 1 tahun. Ya, di bawah 1 tahun. Silahkan, monggo, bebas. Bedanya pemakaian fungisida dan insektisida Bang. Bedanya sama. Hanya kalau fungisida untuk jamur, insektisida untuk hama. Kalau teman-teman untuk melakukan perawatan, yaitu Abang udah pernah coba. Halah, sudah bosen aku.